Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Masih ngomongin seputar remote working. Saat ini banyak banget perusahaan ya yang udah nawarin opsi kerja remote, baik itu secara full time, part time, ataupun freelance. Emang sih bekerja remote itu punya banyak keuntungan ya, kayak adanya fleksibilitas, kemudian juga adanya kebebasan, dan juga sangat-sangat efisien. Tapi sebenarnya ada juga nih tantangan yang harus dihadapin bagi para pekerja remote ya. Salah satunya adalah tentang motivasi diri. Coba bayangin kalau misalnya kita kerja dari kantor gitu ya. Kita kan bisa tuh ngelihat rekan kerja yang lain gitu ya, ada interaksi, kita bisa menilai rekan kerja kita, dan kalau misalnya mereka kerjanya lebih giat dari kita gitu ya, lebih rajin dari kita, itu kan akan memotivasi kita untuk bisa lebih baik lagi dari dia gitu kan. Ada motivasi yang secara direct itu impactnya tuh langsung ke kita karena posisinya kita berada di kantor. Nah, terlepas dari segala kelebihan yang ditawarkan dari remote working atau WFH, sebenarnya kalau kerja secara remote itu ada kemungkinan bahwa kita akan ngerasa sendirian ya kerja. Dan kalau kerja sendirian kan akhirnya ngerasa jadi bad mood dan mudah kehilangan motivasi gitu ya. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas beberapa tips untuk memotivasi diri kita saat kerja sendiri di dalam remote working. Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah menetapkan tujuan yang jelas. Apa yang ingin kalian capai dengan kerja remote? Apakah kalian ingin meningkatkan skill, atau mengembangkan karir, atau sekedar mendapatkan penghasilan gitu ya, atau mungkin ya penghasilan tambahan. Jadi coba dipikirkan dulu, dipilih dulu tujuan jelasnya itu seperti apa. Karena ketika kalian memiliki tujuan yang jelas, kalian akan lebih merasa terikat dengan pekerjaan kalian dan bisa menimbulkan atau bisa memunculkan motivasi untuk terus kerja keras. Tips yang kedua, buatlah jadwal yang realistis. Jadwal kerja yang realistis ini akan membantu kalian untuk tetap fokus dan produktif. Realistis di sini adalah cara kalian ya untuk memberikan batasan yang jelas antara bekerja dan istirahat. Jadi ya jangan lupa untuk menyisakan waktu untuk istirahat dan bersantai sejenak, misalnya sambil nonton atau sambil scrolling sosmed gitu ya. Dan itu cuman kalian yang tahu batasan seperti apa yang bisa kalian tentukan untuk diri kalian sendiri. Pokoknya ini diatur aja jadwalnya yang realistis. Tujuannya adalah lagi-lagi untuk produktivitas, untuk bisa membuat kita nyaman bekerjanya dan juga tidak membuat burnout gitu ya. Tips yang ketiga, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Lingkungan kerja yang nyaman tentu saja akan membuat kalian lebih kerasa rileks dan juga termotivasi buat bekerja. Seperti yang sering gue bilang di video-video sebelumnya, kalau kerja remote itu kan sebenarnya kita punya keleluasaan ya untuk memilih tempat kerja itu di mana gitu ya. Jadi ya dipilih aja lingkungan kerja yang nyaman buat kalian itu seperti apa. Misalnya mau kerja dari rumah, atau misalnya mau dari cafe, atau dari mana aja lah. Pokoknya diatur aja sesuai dengan mood dan juga sesuai dengan standar kenyamanan kerja kalian. Karena menurut gue sebenarnya yang harus di set standarnya itu adalah indikatornya itu nyaman dan tenang ya. Ini kalau gue ya. Tips yang keempat, luangkan waktu untuk diri sendiri. Meluangkan waktu untuk diri sendiri misalnya buat baca buku kalau orang yang suka baca, atau kaum rebahan ya kayak gue, atau bisa juga nge-gym, berolahraga gitu, atau mungkin belanja-belanja online gitu kan. Itu check-outin semua yang ada di cart, atau juga misalnya nonton film, atau pacaran, atau jalan sama gebetan, atau ketemu teman, atau ketemu keluarga, atau ya bener-bener mau me time aja sendiri gitu, misalnya main video game gitu kan. Karena menurut gue me time itu akan sangat membantu kalian untuk melepas stres dan juga bisa jadi cara untuk nge-recharge lagi energinya supaya bisa kembali semangat dalam bekerja. Tips yang kelima ini menurut gue sangat krusial, dan ini gue pakai juga tips ini ya, yaitu adalah berikan penghargaan pada diri sendiri. Karena menghargai diri sendiri ini penting ya untuk menjaga kesehatan mental dan juga secara emosional. Karena ketika kita merasa dihargai, kita akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan kita gitu ya. Salah satu cara untuk menghargai diri sendiri adalah dengan memberikan penghargaan kepada diri sendiri juga saat mencapai target yang sebelumnya sudah di-set. Jadi di-set dulu targetnya, baru kita cek kira-kira penghargaan atau reward seperti apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Penghargaan atau reward ini bisa berupa apapun ya, nggak terbatas pada hal-hal yang bersifat material gitu. Asalkan reward tersebut adalah sesuatu yang memang kalian sukain dan itu akan buat kalian senang, ya coba aja dieksplor gitu loh. Gue ambil contoh, misalkan kalau gue nih abis ngerjain satu kerjaan tertentu yang udah gue targetin dari awal gitu ya, itu ya bisa lah gue rebahan dikit-dikit gitu kan sambil nonton TikTok, atau gue scrolling sosial media, atau gue nge-YouTube bentar gitu kan. Hal-hal kecil seperti ini akan sangat membantu untuk menjaga level of happiness dalam bekerja dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari pada umumnya juga gitu. Jadi itu dia tips dari gue tentang cara memotivasi diri ya kerja sendirian saat remote working. Kalau misalnya kalian ada hal yang pengen didiskusikan atau
atau kalian setuju sama gue, atau mungkin kalian gak setuju, kalian punya tips yang lain, silahkan tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Atau mungkin buat kalian yang saat ini sedang tertarik untuk mencari pekerjaan-pekerjaan secara remote dari overseas company, terutama di US, kalian bisa cek sosial medianya Paired Indonesia. Itu kita ada di Instagram, di TikTok ya, dan juga di LinkedIn. Itu dicek di LinkedIn karena banyak banget lowongan-lowongan kerja secara remote di perusahaan overseas gitu ya, atau di overseas company, terutama di US, yang mungkin aja cocok sama kompetensi, skill, dan juga experience kalian. Jadi silakan aja dicek, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Semoga apa yang gue sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Aktifkan juga bell notification-nya biar gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.